Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Betty. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Keluarga Sehat. sehat? Alhamdulillah. Kemarin Bu Eti menyampaikan kepada saya bahwa Bu Eti ingin disupervisi oleh saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu Eti sudah mempercayai saya untuk mensupervisi Bu Eti. Kemarin juga sudah sepakat bahwa supervisi akan dilaksanakan besok. Terus sebelum supervisi nih Bu Eti, saya ingin berdiskusi sedikit tentang materi yang ingin Ibu sampaikan pada proses pembelajaran besok yang akan saya observasi. Nah, kalau boleh tahu Bu Eti, tujuan pembelajaran yang akan Bu Eti sampaikan nanti pada saat proses pembelajaran. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengimplementasikan keragaman budaya di daerahnya dalam bentuk karya. Jadi tujuan pembelajarannya ada dua ya. Iya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui atau memahami manfaat keragaman budaya. Iya. Dan yang keduanya yaitu mengimplementasikan tentang keragaman budaya daerahnya masing-masing dalam bentuk karya. Iya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai. Area pengembangan yang saya hendak capai itu yaitu pembelajaran diferensiasi, KSE, dan budaya positif. Oh, jadi 3 area yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Kalau boleh tahu kenapa Ibu ingin mengembangkan ketiga area ini? Karena saya belum memahami ketiga area tersebut, Ibu. Iya. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, Iya, KSE dan budaya positif, Bu Eti merasa Bu Eti belum memahami betul. Ya, betul, Ibu. Makanya area ini ingin diobservasi sama Bu Eci. Baik. Kemudian selanjutnya nih yang ingin saya tahu, strategi apa yang ingin Ibu persiapkan? Strategi yang sudah saya siapkan yaitu saya sudah menentukan temanya, tujuan pembelajarannya, modul ajar, terus saya sudah menyiapkan media pembelajaran yang dibutuhkan seperti ice breaking, terus video pembelajaran, terus paparan materi dan alat peraga lainnya. Iya. Semuanya sudah dipersiapkan ya Bu ya? Sudah, alhamdulillah. Besok siap. Siap. Kita ketemu lagi besok ya. Iya. Nanti besok pas saat observasi Ibu jangan pedulikan saya, anggap aja saya tidak ada. Jadi saya di sana tidak akan mengganggu Ibu, saya hanya mengamati saja. Iya. Baik Ibu, itu saja barangkali yang ingin saya tahu untuk pelaksanaan observasi besok. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya yang berterima kasih kepada Bu Aji karena sudah bersedia mengobservasi saya. Sama-sama, kita sama-sama belajar ya. Iya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Bu ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Baik Bu Evi, hari ini adalah hari kedua kita melakukan percakapan. Kemarin kita sudah percakapan pra-observasi dan sekarang kita percakapan pasca observasi. Karena kemarin kita sudah melaksanakan observasi, saya sebagai sekretaris dan Ibu sebagai guru yang diobservasinya. Alhamdulillah kegiatan observasi kemarin kita berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah berjalan Alhamdulillah. Yang saya mau tahu perasaan Ibu sekarang itu bagaimana? Alhamdulillah saya senang. Kenapa Bu bisa merasa senang? Karena saat pembelajaran berlangsung, ketika itu anak-anak senang juga. Ya, lebih semangat juga belajarnya. Jadi Ibu tuh merasa senang ketika melihat saat belajar anak-anak merasa senang dan semangat. Iya betul. Jadi walaupun tersendiri ya Bu ya. Iya. Walaupun ada beberapa hal yang menurut saya kurang puas. Nah, apa tuh Bu yang merasa Ibu kurang puas? Ini sih apa namanya karena ruangannya terbatas karena jumlah murid saya itu kan 48 ya. Iya. Jadi merasa apa ya anak juga mereka senang tapi ada batasan untuk bergerak tuh mereka. Iya karena terlalu banyak murid itu. Jadi ruang Iya. belajarnya tuh jadi terbatas. Terbatas. Karena ruang kelasnya Kelasnya kecil, jumlah muridnya muridnya banyak. Iya. Padahal jadi anak tuh mengeksplornya itu jadi kurang. Iya. Ya. Ruangannya sempit. Iya. Oh, baik. Ada lagi yang merasa berarti rasa kurang gitu dalam pembelajaran kemarin. Menurut saya itu aja sih. Ya, kalau untuk penggunaan komunikasi positifnya bagaimana? Penggunaan komunikasi positifnya Menurut Ibu bagaimana? menurut saya alhamdulillah sih sudah. Jadi untuk penggunaan komunikasi positif Ibu merasa sudah diterapkan. Iya sudah diterapkan. Kalau tahu contohnya seperti apa? Contohnya apa sih? Pada saat Pada saat kajian. oh iya dilakukan. pada saat itu Pak Jerial dia bercanda ya. Pada saat pembelajaran berlangsung dia bercanda terus sama saya ditegur. Awalnya saya kesel. Saya kesel. Saya menegur Pak Jerial. Pak Jerial, kenapa kamu ini enggak fokus? Dia cuman ngasih ngemis kayak gitu. Terus sama saya langsung dikasih pertanyaan. Sama saya, Pak Jerial, kamu tahu gak manfaat keberagaman budaya? Terus sama dia pelangka pelongo. Terus Terus tidak memperhatikan. Terus sama saya langsung nah makanya kamu tidak boleh bercanda gitu. Jadi penggunaan komunikasi positifnya sudah diterapkan ya. Iya. Terutama pada saat kita merasa kesal karena Iya. anak tidak memperhatikan, tapi Ibu Memperhatikan. berusaha untuk menggunakan kata-kata positif Iya. dalam mengungkapkan apa ya rasa kecewa kita. Iya betul. Nah, baik. Kemarin sih saya sudah memperhatikan. Iya. Kemudian kalau untuk ini Bu, untuk bahasa empati, Guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid seperti apa. Nah, pas waktu sebelum pembelajaran kan saya ini ya apa namanya anak suruh menggambar perasaan mereka di dalam bentuk emoji ya seperti yang Ibu Aci lihat ya. Di situ ada berbagai macam gambar emoji ya. Ada Momen yang paling menarik iya. kalau saya Ada yang perasaannya senang. Nah ada 3 anak yang saat itu gambar emojinya sedih. Iya. Ada yang sampai meneteskan air mata itu. Iya. Betul. Nah pada saat itu saya panggil yang 3 anak tersebut itu namanya Winata, terus Dimas sama Muhammad Ilham. Iya. Nah terus 3 anak tersebut itu
saya panggil ke depan, terus saya tanya kenapa alasannya dengan perasaan dia sedih itu kenapa gitu kan. Yang pertama, ya pribadi. Yang pertama itu Muhammad Ilham, kata dia saya merasa sedih karena ingat ibunya, karena belum lama ibunya itu meninggal. Dia, nah kata dia dari pagi udah sama ayah katanya, mungkin ke kuburannya ya. Nah terus yang kedua Dimas, pas saya tanya kenapa Dimas sedih, ingat kakeknya katanya gitu. Iya. Terus kalau Winata sedih kenapa? Katanya ditemenin. Iya, itu dia katanya. Nggak ada yang nemenin, dijauhin sama teman-temannya, kata dia begitu. Nah, terus saya di situ mengambil sikap, saya meminta teman-temannya untuk yang kedua laki-laki itu untuk mendoakan orang tuanya ibunya Dimas sama kakeknya, ibundanya Ilham, kakeknya Dimas. Ya, saya mengajak anak-anak untuk berdoa bersama. Iya, di situ alhamdulillah anak-anak mau gitu berdoa bersama. Terus selanjutnya untuk Winata di situ saya mengajukan pertanyaan kepada anak-anak semuanya di situ. Sayang nggak sama Winata? Kata anak-anak, sayang. Iya. Nah, terus untuk yang perempuannya silahkan, bagi yang sayang sama Winata peluk Winata, tapi laki-laki jangan ya. Terus kayak gitu. Alhamdulillah dari situ langsung satu persatu memeluk Winata. Terus Winata juga dia merasa nggak sendirian lagi, merasa oh iya ternyata teman-teman sayang sama aku, kata dia gitu. Iya betul. Iya. Kemarin yang momen ini, bagian ini ya yang paling menarik memang pada saat mengamati ibu, dimana anak-anak itu mereka mengungkapkan perasaan mereka, sedihnya mereka itu kenapa gitu. Dan ibu juga alhamdulillah kemarin sudah berusaha untuk mencoba memahami sudut pandang murid dan berusaha untuk menumbuhkan sikap empatik untuk murid-murid yang lain. Itu daripada penerapan KSE ya, kesadaran sosial. Kemudian penerapan disiplin nih, bagaimana menurut ibu penerapan disiplin pada proses pembelajaran? Mungkin pas kemarin itu pas pembagian kelompok ya, lumayan jadi gaduh. Nah di situ mungkin saya ada yang nggak sesuai dengan RPP ya. Kalau yang di situ kan di RPP itu teknik stop. Ya, cuman saya di situ menerapkan tepuk satu. Anak-anak sudah mengerti kalau misalkan tepuk satu langsung pada diam. Iya. Jadi pada saat pembagian kelompok suasana kelas menjadi gaduh dan Bu Eti berusaha untuk mengendalikan kondisi kelas yang ribet itu dengan cara tepuk satu. Jadi anak-anak dengan tepuk satu saja sudah paham. Mereka langsung tepuk satu. Iya. Ya itu penerapan KSE ya. Iya, KSE. Jadi bagian manajemen berusaha mengendalikan emosi mereka yang asik-asiknya ribut, ketika tepuk satu mereka langsung diam. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu, kemarin dia berjalan lancar. Iya. Kemudian kalau untuk ini proses pembukaan proses belajarnya seperti pada bagian pendahuluan. Proses pendahuluan mungkin seperti biasa ya, anak-anak melaksanakan berdoa bersama, terus menyanyikan Indonesia Raya, terus Asmaul Husna, terus 4S Bu, saya menerangkan 4S. 4S itu apa Bu? Satu anak satu sampah, satu siswa satu sampah. Jadi ketika anak-anak melihat ada sampah di sekitarnya, mereka langsung mengambil dan membuang. Terus apa lagi Bu? Itu tujuan pembelajaran kemarin ada ya? Iya. Anak-anak secara bersama-sama membacakan tujuan pembelajarannya. Jadi untuk pembukaan
tentang proses belajarnya berarti dominasinya di budaya positif. Budaya positif. Ya, mulai dari apa tadi? Berdoa, kemudian menyanyi Indonesia Raya, menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian asmaul husna untuk penanaman karakter. Bagus sekali. Lalu bagaimana berarti mengenai muatan sosio-emosionalnya atau KSE yang tadi sudah dibahas sedikit banyak, mulai dari kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, kemampuan berelasi, dan juga pengambilan keputusan. Tadi di awal berarti kalau untuk kesadaran diri sudah ya. Contohnya tadi pada membuat emoji. Iya, membuat emoji. Ya, mereka mengenali emosi mereka masing-masing. Juga mengenali ininya juga. Ya, itu di kesadaran diri. Kemudian kalau untuk kesadaran sosialnya tadi menindaklanjuti emosi yang mereka ungkapkan, menumbuhkan rasa empati kepada temannya. Sudah ya tadi ya. Sudah. Kemudian untuk manajemen diri tadi dengan teknik tepuk satu. Iya. Kemudian kalau untuk kemampuan berelasi, kemarin itu menggunakan strategi apa ya kalau boleh tahu? Diskusi ya? Iya, diskusi. Tapi kemampuan berelasinya dilihat pada saat proses diskusi itu tersebut. Nah, terus si anak dia berpresentasi ke depan, mau maju ke depan. Itu berarti di pengambilan keputusan. Iya, itu di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kemampuan berelasinya dilihat pada saat mereka Proses berdiskusi, diskusi, pada saat mereka memutuskan, aku mau maju, aku nggak maju. Itu kan proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Iya. Ya, kayak kemarin sih sudah ada, saya perhatikan sudah diterapkan oleh BFI. Kemudian untuk pendekatan dalam mendampingi murid ketika anak ada yang merasa kesulitan bagaimana? Oh iya, saya apakah sudah diterapkan? Alhamdulillah sudah sih, kemarin pas waktu anak-anak mencatat galeri berjalan ya. Nah di situ ada anak yang dia bingung mau ngapain, sama saya dibantu. Kamu tuh harus menuliskan 5 macam keberagaman budaya yang ada di galeri berjalan itu. Terus anak iya Bu, soalnya dia melamun kayak. Iya, pendekatan dalam mendampingi murid sudah ya. Kemarin saat saya mengamati juga sudah. Jadi ketika anak ada yang merasa kesulitan, mereka bingung, jadi menghampiri, berusaha untuk menjelaskan kembali. Selanjutnya Bu, penggunaan strategi pembelajaran. Apakah diferensiasinya sudah diterapkan? Alhamdulillah sih sudah. Diferensiasi apa saja Bu? Diferensiasi konten, terus proses, sama satu lagi produk. Iya. Kalau untuk kontennya bagaimana Bu? Diferensiasi konten. Kalau yang konten itu anak memfasilitasi anak untuk mencatat hasil tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Diferensiasi kontennya Ibu memfasilitasi siswa yang pemahamannya masih kurang Iya. Dengan diberikan tugas mencatat berbagai keberagaman di galeri berjalan. Kalau untuk diferensiasi prosesnya bagaimana? Kalau diferensiasi prosesnya itu menggunakan ini diskusi ya? Iya, diskusi. Pembagian kelompoknya bagaimana? Nah, untuk pembagian kelompoknya itu sama saya yang kelompok mahir sama kelompok yang kurang, sama saya disuruh berdiri jadi bikin 2 barisan, cuman di situ langsung dicampur lagi ya karena kepanjangan yang mahirnya ya dicampur. Terus sama saya disuruh menghitung zigzag ya, zigzag. Jadi 1 sampai 6 ya, 1 sampai 6. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di situ. Itu nanti Iya. nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Iya, betul di situ. Terus baru sama saya anak disuruh nonton setelah pembagian kelompok, sama saya anak-anak disuruh menonton film pendek. Ya, film pendek. Terus anak-anak menyimak di situ. Terus setelah menyimak sama saya ditanya apa
tersebut. Terus anak-anak juga menjawab. Nah setelah itu barulah saya memberikan sedikit materi ya di situ, penguatan tentang keberagaman budaya ya yang di situ. Nah setelah itu baru memberikan LKPD ya ke masing-masing kelompok. Ya, mereka berdiskusi ya. Mereka berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok. Itu diferensiasi proses. Kalau untuk Iya. diferensiasi produknya ya. Kalau produknya yaitu anak-anak diberi tugas sesuai dengan kegemarannya. Di situ ada 4 kegemaran sama saya. Yang pertama itu olahraga, dia terus menari, menyanyi, sama menggambar. Iya. Bagaimana Bu hasil? Alhamdulillah anak-anak ternyata lebih senang ke olahraga. Yang paling banyak itu olahraga ya. Pembagian tugasnya bagaimana tuh Bu? Nah untuk pembagian tugasnya itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Yang kelompok yang menari, nah ada yang mau sendiri, ada yang mau berkelompok. Ya jadi disesuaikan dengan keinginannya. Terus kalau yang menggambar, anak-anak dikasih tugas menggambar rumah adat Jawa Barat. Ya, kalau tarian juga sama, tarian Jawa Barat. Terus untuk menyanyi lagu daerah Jawa Barat juga. Terus yang olahraga juga sama, olahraga tradisional. Olahraga Tradisional Jawa Barat ya. Contohnya seperti egrang, ya tarompah, ya dangan. Lalu bagaimana nanti tindak lanjutnya? Apakah ada kesepakatan? Nah kesepakatannya sama saya kan ditanya gimana kalau misalkan setelah PTS gitu ya, seminggu habis PTS aja Bu katanya gitu. Anak-anak setuju untuk menampilkan hasilnya itu seminggu setelah PTS. Ya, Tapi pas bulan puasa ya? Kalau kelas 4 ASS ya. Iya, berarti bulan puasa ya? Iya, bulan puasa. Soalnya sekarang kan setelah ASTS itu PPU ya kelas 6, jadi waktunya biasanya terbatas sekali. iya. Kemudian untuk penutupan proses belajar yang menurut Bu Eni bagaimana? Alhamdulillah sudah saya laksanakan ya. Pada saat penutupan pembelajaran sama saya, anak-anak ditanya kembali apa yang manfaat apa tentang keberagaman budaya seperti itu. Terus dia merefleksikan seperti itu. Kemudian Terus dilanjut perasaan mereka kembali ya, perasaan mereka kembali setelah belajar bagaimana apakah masih senang atau tambah senang gitu ya? Alhamdulillah ada kata anak-anak senang. Senang. Mungkin karena ini ada film pendeknya. Terus ada Metodenya lebih beragam. Iya. Anak-anak merasa senang. Oke, itu untuk penutupan. Kalau untuk pemberian umpan balik ketika anak mengungkapkan hasil karyanya atau hasil pekerjaannya, umpan balik dari ibu belum? Apakah sudah diterapkan? Oh iya, alhamdulillah sudah. Cuman belum selesai Bu. Oh, enggak maksimal. Belum maksimal. Sudah Iya, diterapkan sudah. tapi Belum maksimal. belum maksimal. Belum Kenapa maksimal. Bu merasa ibu belum maksimal? Karena Tidak apa-apa. Karena terlewat ya. iya terlewat. Karena memang waktu itu yang saya perhatikan kita terpotong dengan waktu istirahat. Iya. Karena memang hari Jumat itu waktunya Hari sedikit Jumat, ya. iya. Terus kita mengawalinya juga kemarin agak siang karena ada Ada kegiatan kegiatan. salat duha Iya. bersama guru. Iya. Oke. Jadi untuk pemberian umpan balik sudah dilaksanakan, tapi Bu Eni merasa belum maksimal. Iya. Karena memang Waktu. waktu ya. Iya. Waktu yang banyak. Balik lagi ke situ. Iya. Kemudian kalau untuk asesmen penilaian ini bagaimana? Untuk asesmen penilaian, saya menggunakan Penilaian proses? ya penilaian proses ada. Kalau penilaian proses apa Bu yang dinilai? Apakah suka? Oh iya, pas penilaian proses sama saya dikasih ini tepuk salut.
umpan balik. Oh iya, itu umpan balik ya, iya. Umpan balik. Jadi ketika anak menampilkan apa namanya ya, hasil pemikirannya Iya. ke depan, Bu Evi berarti memberikan umpan balik dengan balik. cara tepuk salut. Iya. Bisa diperagakan Bu tepuk salut Boleh. seperti apa? Tepuk salut. Salut, 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 Salut. Semangat ya Bu anak-anak di belakang. Alhamdulillah semangat. Iya, jadi kalau untuk umpan balik itu tidak harus dengan memberikan reward berupa hadiah Iya, ya. betul. Cukup dengan kita memberikan Kita jempol, memberikan memberikan apresiasi, apresiasi ya, dengan betul. ini misalnya dengan bagus gitu. Iya. Anak aja udah senang. Iya. Jadi mungkin barangkali kedepannya hindari pemberian reward berupa Reward hadiah. berupa hadiah, iya. Karena nanti pasti ketagihan kalau dia. Betul. Kalau untuk tadi berarti tertukar ya. Kalau Iya. tadi Ibu sudah Iya, sudah sudah. bagus Bu, saya lihat juga udah bagus memberikan umpan balik dengan cara tepuk salut. Iya. Kalau untuk asesmen penilaian berarti tadi kesimpulan saya berarti sudah melaksanakan tapi belum maksimal ya. Iya. Karena memang jumlah muridnya banyak. Iya. Lumayan. Jadi Banyak. penilaiannya memang butuh proses ya. Proses, iya. Betul. Ya, saya bayangkan 48 sih saya aja 35 ya lumayan agak ini, apalagi 48. Iya. Tapi mudah-mudahan kedepannya Ibu lebih semangat lagi ya Bu Iya. ya. Amin. Tadi yang saya simpulkan, kita sebagai guru akan merasa senang ketika anak tuh belajarnya itu senang, bahagia, semangat. Iya. Tapi PR lagi bagi kita bagaimana cara menciptakan biar anak tuh belajarnya senang. Senang. Kembali lagi ke diri Ke diri kita. Betul sekali. Alhamdulillah Ibu, kegiatan percakapan masa observasi kita hari ini tadi sudah Ibu jelaskan panjang lebar. Barangkali pertanyaan terakhir, pengembangan diri ke depannya Ibu akan bagaimana? Tadi Bu Eti menyampaikan bahwa saya merasa belum maksimal nih. Iya, mungkin saya masih butuh pembelajaran tentang diferensiasi. Diferensiasi. Ya, dan mungkin mengikuti pengimbasan. Iya. Kemarin sedikit ya. Iya. Iya, makanya saya perlu belajar lagi nih sama Bu Aci. Sama-sama belajar Bu. Iya. Alhamdulillah kedepannya juga barangkali mudah-mudahan guru lain juga bisa. Iya, ada Bu, ada yang mau Bu. Alhamdulillah. Yuk, saya kalau semakin banyak yang ingin melakukan pengimbasan tentang pembelajaran diferensiasi, saya semakin semangat. Tapi Kemarin tuh kelas 1 Bu, 5 katanya mau. coba. Baik Bu Eti, jadi pengembangan dirinya Bu Eti ingin belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi agar bisa lebih maksimal lagi diterapkan di kelas. Kira-kira kapan nih Bu Eti mulai untuk kegiatan ini untuk memperdalam? Ya mungkin sambil berjalan, iya sambil berjalan lebih cepat lebih baik. Iya. Tapi melalui apa nih? Maksudnya kegiatan ini apakah ada semacam kegiatan AKB atau Ibu cari searching sendiri, melihat contoh-contoh video di YouTube? Di PMM ya. Oh di PMM. Iya. Berarti nanti Ibu ingin mempelajari materi tentang diferensiasi itu melalui aplikasi PMM. Iya. Apa PMM itu? Platform Merdeka Mengajar. Mengajar. Oke. Baik Bu Eti, mudah-mudahan rencana pengembangan diri Bu Eti ke depannya bisa Bu Eti laksanakan dan sangat bisa berdampak positif sekali bagi bagi murid. Mungkin saya juga perlu dukungan ya, dukungan dari kepala sekolah, terus rekan sejawat juga. Iya. Dukungan itu apa ya? Dukungan moral. Iya betul. Dukungan materi. Ya karena kelas harusnya mah mungkin kelasnya itu harusnya dibagi 2 kali ya, biar lebih maksimal. Kurangnya guru yang mau gimana lagi. Mudah-mudahan ke depannya pas anak kelas 5 bisa dibagi 2 ya. Yang terakhir nih, sekarang terakhir lagi. Perasaan Bu Eti setelah melaksanakan supervisi seperti ini bagaimana? Alhamdulillah sih saya senang, terus saya juga jadi mengenal pembelajaran tentang diferensiasi gitu kan. Yang mungkin saya juga harus banyak belajar lagi. Iya, memang belajar itu nggak mengenal usia
siap. Betul. Sampai kita tua juga nanti kita tetap harus belajar. Iya. Apalagi guru kita harus selalu mengupgrade Iya. pengetahuan dan Nanti kemampuan ketinggalan sama anak. Iya, jangan sampai pinteran anak Iya, betul. Betul Ferry, itu pertanyaan terakhir saya. Barangkali ya mudah-mudahan kedepannya apa ya bisa lebih baik lagi, pembelajaran yang kita lakukan lebih berkualitas lagi ya. Kita sama-sama